Freaks from the four corners of the world. For 2 nickels, 1 dime, a 10th part of a dollar, we've got the show if you... Oke, welcome back to the Old Blue dan Ramblin, di mana di video ini sama seperti di episode sebelumnya kita akan mencoba menggali dan membahas yang cukup in-depth mengenai rilisan terbaru dari Old Blue. Dan di kesempatan video kali ini kita akan coba ngebahas mengenai special 9 Anniversary Collection dari si Old Blue ini. Mungkin sebagian dari kalian udah pernah lihat juga nih si 9 Anniversary Collection ini, soalnya emang kita waktu itu preview awalnya ada di Wall of Fest 2019. Kita emang udah ngeliatin dari bahannya seperti apa, detailnya seperti apa, dan juga pada saat itu kita sebenarnya ada semacam pre-order section. Jadi waktu itu kita buka pre-order untuk yang pengen ngedapetin lah si denim ini secara lebih cepat. Waktu itu emang juga kita offernya special price juga untuk pre-ordernya. Dan sudah selang lama waktu berlalu juga emang akhirnya pre-order itu udah kita bisa completein semua sih, dan itu emang sebenarnya bertahap. Dan di video ini juga kita mungkin sekalian mau minta maaf kepada yang udah lama banget menunggu pre-ordernya. Kenapa bisa selama itu, mungkin nanti kita bahas di video ini juga. Jadi bagi kalian sebenarnya yang udah ngikutin perkembangan Old Blue, kan kita di setiap anniversary collection kita sebenarnya ada semacam kayak nilai atau spirit yang mau kita bawa kan. Dan dari sana juga sebenarnya turunnya ke si nama kayak campaign yang kita bawa. Nah, kalau di si 9th Anniversary Collection ini namanya 9th Running Wild. Kenapa sih kita namain Running Wild? Karena emang kalau kita sih nganggepnya di ke-9 tahun ini kita pengen ngelakuin sesuatu yang emang belum pernah dilakuin oleh Blue satu, dan mungkin yang untuk pertama kali dan terakhir kalinya juga yang pernah dilakuin oleh Blue. Di sana turunannya ngeri banyak, bisa dari denimnya, bisa dari detail-detail yang kita pakai dan segala macamnya. Makanya itu kita namanya Running Wild. Jadi kita bisa lari ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau kalian ngikutin Old Blue kan sebenarnya semacam garis merahnya kita dari dulu sampai sekarang kan sama-sama aja tuh. Dari produk yang kita bawa, dari segi inspirasi dan segala macam. Dan di si 9 Anniversary Collection ini kita pengen ngedobrak deh semua paradigma itu, menjadikan sesuatu yang bener-bener bisa dibilang kayak alter egonya Old Blue, yang mungkin kalian cuma bisa lihat di Anniversary Collection ini, dan nanti ke depan-depannya udah gak akan pernah ada lagi Old Blue yang seperti ini kayak gitu. Dan mungkin yang paling ngebedain si 9 Anniversary Collection ini lebih ke gimmicknya sih yang kita bawa. Jadi kalau kalian kenal Old Blue kan emang dari dulu kita bisa dibilang sebagai kayak anti gimmick dan hal-hal yang kayak gitu kan, kebobo kayak gitu. Cuman yang di 9 Anniversary Collection ini karena emang ini kayak semacam alter ego kita benar-benar ngelakuin gimmicknya secara full dan sangat maksimal gitu. Dari nanti mungkin di next session kita bahas soal denim yang kita pakai, dari beratnya, terus dari campaign yang kita lakuin juga kan bisa dilihat waktu itu di WOF kita kayak semacam membuat kayak freak shop gitu kan. Sebenarnya itu gimmick eksesif yang mau coba kita tampilkan di koleksi ini. Jadi dari si spirit yang melakukan sesuatu hal untuk pertama kali dan maupun itu yang terakhir kalinya, turunan paling pertamanya yang paling jelas bisa kita lihat dan rasakan mungkin pasti di denimnya. Aku ambil lagi si denimnya ini. Kita pakai denim yang paling berat yang pernah kita pakai selama ini, yaitu 33 oz di final weight-nya. Karena ini yang surprise, jadi start out-nya di 31 oz. Makanya kita sebutnya si overweight denim ini 31 strip 33 oz. Ini mungkin kalau kalian yang udah pernah ngikutin Old Blue juga dari dulunya, kita nggak pernah pakai bahan buatan dari China. Dan ini bahan pertama yang kita pakai dari sana dan mungkin menjadi bahan yang terakhir yang kita pakai dari sana juga. Selain dari beratnya yang udah pasti sangat spesial, yang berbeda dari denim ini juga pasti dari colorway-nya. Di koleksi ini kita ngeluarin 2 colorway-nya.
Dan itu colorway itu dua-duanya belum pernah dipakai oleh Odlu di koleksi-koleksi sebelumnya. Yang pertama sih ini kita sebutnya Crimson Red, atau sebenarnya ini basically warnanya red wine gitu sih dia. Terus yang kedua kita sebutnya Cobalt Blue. Ini juga pertama kali kita pakai di seri koleksi ini. Jadi dia emang birunya seperti royal blue gitu ya, warnanya lebih terang. Detail spesial lainnya juga yang kita, karena ini kita ordernya fresh dan ini khusus juga buat kita, jadi kita bisa mainin di segi silhouette line-nya. Kalau bisa dilihat nanti detailnya, silhouette line ini sangat-sangat thick ya. Ini gue lupa, kayaknya sih benang 5S yang di split menjadi 2 gitu. Kayak bisa dilihat tebal banget ya. Dan untuk menghasilkan denim yang setebal dan seberat ini, sebenarnya yarn yang dipakai pun cukup spesial ya. Kalau bisa kita buka di sini, construction yarn-nya itu 5S di twist menjadi 3. Jadi bayangin kalau benang 5S itu udah tebal banget ya, di twist menjadi 3 kali. Jadi ya bisa dibilang tebalannya berapa tuh, 5 bagi 3, jadi hampir 1,5 S. Jadi sangat-sangat tebal banget sih benang yang mengkonstruksikan denim ini. Jadi kalau dilihat nanti detailnya pasti dia banget. Si weavingnya itu sangat tebal dan thick karena emang benang yang dipakai juga sangat-sangat tebal juga gitu. Oke, sekarang kita ngebahas mengenai detail-detail yang kita infuse di denim ini. Mungkin gue pakai cuma 1 karena agak ribet nih kalau megang 2. Intinya sih hampir sama aja sih kedua denim tersebut, detail yang dipakai paling cuma beda warna dan desain grafis kayak gitu. Yang pertama yang paling mungkin terlihat leather patch. Leather patch-nya di sini kita pakai, ini baru pertama kali juga kita pakai kombinasi print 2 warna gini. Biasanya ini cuma 1 warna ya, kalau nggak itu merah atau apa gitu. Nah sekarang kita kombinasiin. Ini ada print merah dan hitam. Yang di Cobalt Blue juga ada di biru sama hitam. Terus ini juga dikombinasiin sama emboss. Jadi ini sebenarnya nggak cuma print doang, cuma ada semacam emboss feel-nya gitu. Si leather patch yang kita pakai juga cukup tebal ya, sekitar 40-45 mm. Itu cow hide dari sini, dari Indonesia. Jadi kayak buat untuk menyimbangkan berat denimnya itu sih, jadi kita pakai leather patch yang cukup tebal juga, jadi buat kelihatan lebih seimbang. Di sini juga kelihatan ya, mungkin ini detail spesial yang juga baru pertama kali kita pakai di 99% Collection ini, si embroidery di back pocketnya. Karena kita emang udah nggak bisa pakai retap lagi karena satu dan lain halnya, kita pakai di sini kayak khusus embroidery. Ya kalau kalian sering lihat ini kayak house brand dari dulu gitu sih. Kalau yang si Crimson Red ini warnanya merah, kalau yang si Cobalt Blue itu nanti warnanya biru. Dan ini juga cukup merepotkan juga sebenarnya untuk pengerjaannya, karena dia kan harus dijahit dulu, kantongnya baru bisa dibordir kan gitu. Jadi cukup membutuhkan teknik yang khusus juga. Detail berikutnya yang mungkin nggak terlalu kelihatan di layar, kita pakai sebenarnya si hidden arcuate. Jadi ini pertama kali kita pakai si loop arc ini menjadi hidden arcuate detail di sana ini. Jadi nanti over time kalau udah dipakai dan dicuci segala macam, nanti ya bakal terlihat ada semacam trace atau fade dari arcuate-nya. Kemudian paling ke bagian part depannya yang bisa kalian lihat. Di sini juga kita pakai pertama kali nih semacam coin pocket tab ini. Dan ini horizontal tab, jadi tidak menyala aturan apapun. Terus dari dalamnya ini juga lumayan spesial si pocket liningnya, yang baru pertama kali kita pakai juga di denim ini, yaitu full print gitu. Sebelumnya kita nggak pernah pakai, biasanya kita pakainya yang plain woven aja, entah itu hickory, chambly dan lain sebagainya. Ini kita pakai full print. Dan di sini ada karakter Momus. Karakter Momusnya itu kayak semacam kita buat kayak menjadi mastermind dari semua ide-ide gila gitu. Insinya juga ini kita nyesuaiin warnanya dengan si si wave-nya. Jadi kita kalau yang di Crimson Red ini kita pakai juga red wine, kalau yang di si Cobalt Blue kita pakai juga biru. Dan karena ini bahannya sangat tebal, jadi kita kalau dulu kan biasanya pakai inseam construction-nya double felt ya. Nah kalau ini kita pakai single felt, karena kalau double felt udah
mungkin nggak akan bisa dijahit dia untuk di tulang-tulangnya kayak di tempat ketemu di crotch ini dan lain-lain. Dan hal spesial lainnya yang bisa kalian dapetin kalau kalian beli si Anniversary Collection denim kita ini, yaitu si box ini. Jadi kita provide semacam art box gitu sih kalau kita sebutnya. Sebelumnya kita nggak pernah ngasih semacam box gini untuk pembelian denim waktu yang manapun. Misalkan kita dari tote bag kalau nggak paper bag. Jadi ini kita desain untuk melakukan sesuatu yang lumayan spesial di si Anniversary Collection ini. Jadi bisa lihat di sini lah, kayak ilustrasinya kan juga ada si Momose dan ada dua karakter yang sebenarnya dia merepresentasikan masing-masing dari denim kan. Jadi ini bisa kalian dapetin for free untuk setiap pembelian denim ini. Dan complementary detail yang terakhir yang mau kita liatin mungkin flashernya ya. Soalnya di setiap anniversary collection kita selalu kita buat flashernya yang khusus dan nggak terkecuali dengan si koleksi anniversary ini. Kita buatnya udah cukup khusus karena ini di die cut ya, jadi ngikutin dari grafiknya. Terus sebenarnya juga kalau kalian perhatiin dari awal tuh kita ngedevelop karakternya itu masing-masing dari si denim ini maupun yang si Crimson Red. Jadi dia ada karakternya masing-masing. Kalau si Cobalt Blue ini sih sebenarnya karakternya kita lebih arahinnya ke space cowboy gitu ya. Jadi lebih ke sci-fi gitu-gitu sih dia arahan grafisnya. Bisa kalian lihat dari flasher, dari si leather patch-nya maupun nanti bisa lihat juga koleksi-koleksi kaos si Anniversary Collection ini. Terus untuk yang Crimson Red ini, si karakter ini sendiri namanya Rogue Zoltar. Jadi dari namanya udah kelihatan sebenarnya konsepnya itu nggak jauh-jauh dari karnaval atau sirkus gitu ya. Zoltar kan fortune teller gitu ya, mesin kayak di luar gitu. Jadi di sini kelihatan kalau di sirkus kan banyak kayak ada fire eater gitu kan, makanya dia juga kita ambilnya juga ke arah sana. Habis itu juga kalau di sirkus sering banget kan ada kayak binatang-binatang sirkusnya. Cuman kalau ini diterjemahinnya menjadi kayak mythical creatures-nya, ada si tiger sama naganya kayak gitu sih. Jadi lebih ke arah sana kalau si Crimson Red ini. Sebenarnya kalau di Outblue kan kita jarang ngeluarin satu artikel dengan 2 cut. Hanya artikel-artikel tertentu aja yang kita buatnya 2 cut, karena itu bisa, kalau menurut gue sih bisa mengcater lah si fabric tersebut untuk dibuat menjadi 2 cut. Yang pertama pasti yang pakai slim suede kita, 8.25 cut kita. Dia biasalah kayak slim suede cut kita pada umumnya medium rise, terus slim suede. Jadi dari paha agak slim, terus dia ke bawah knee down-nya straight gitu. Ini juga ada di 7.75 cut, jadi masing-masing fabric itu ada 2 cut-nya. Jadi kalau 7.75 dia rise-nya juga medium, tapi dia back pocket agak turun sedikit, jadi yoke-nya dia agak rendah sedikit dibanding yang 8.25. Terus dia bedanya lagi dari knee under-nya agak taper gitu. Bedain dengan denim collection kita biasanya, kita di Anniversary Collection ini khusus memproduce size-size yang ganjil. Kalau di Outblue kan kita size-nya genap semua ya biasanya, dan regularnya kayak gitu. Dan khusus untuk si bahan ini, untuk pertama kalinya kita rilis juga size-size ganjil. Sebenarnya kita banyak banget ya dapat request untuk membuat cut yang lebih slim untuk heavyweight denim kita. Kayak yang si Beast tuh kita kayaknya tiap hari hampir aja dapat request dari customer kita untuk rilisnya slimmer cut dong gitu-gitu. Cuman memang itu kita nggak bisa lakuin karena satu dan lain halnya. Jadinya kita lakuin ini di si 9 Trend Walt ini. Jadi kita bener-bener, ya gue nggak tahu siapa rasanya yang pakai 33 oz di fit yang lumayan snug dan slim. Jadi ya bisa dirasain aja sensasinya nanti gimana. Jadi waktu sesi pre-order itu kita gather almost 50 pairs in total. Dan kita nggak pernah nyangka kalau untuk ngebuat si denim ini membutuhkan effort dan waktu yang sekian lamanya gitu.
Soalnya emang kalau bisa cerita sih kalau dalam proses teknis pengerjaannya, jadi semua mesin yang kita pakai terus disetting ulang karena kalau mesin standar dan settingan juga standar tuh nggak akan bisa dalam tanda kutip memakan bahan yang setebal ini. Jadi semuanya harus disetting ulang untuk menyesuaikan hanya untuk si bahan ini. Setting ulangnya udah lama, terus juga kadang-kadang ya pasti namanya proses teknis menjahit pasti dia ada beberapa part yang lebih sulit dibanding part yang lainnya. Karena yang pernah kita bilang juga sih, kita nggak pengen ngerilis ini cepet-cepet, cuman hasilnya nggak maksimal gitu buat taste kita sendiri. Makanya akhirnya ya udah di periode itu kita kasih offer ke para customer kita, emang kalau mau refund aja tanpa ada pengurangan biaya atau apapun. Jadi ya kita fair-fairan aja, kalau emang mau nunggu kita thankful banget dan kita bakal kerjain sebaik-baiknya. Kalau emang udah nggak mau nunggu dan mau refund ya mau nunggu. Tapi thankfully sih sekarang udah beres semua sebenarnya. Dan dari feedback yang kita dapat sih dari customer yang bisa dibilang first wave dari si overweight ini sih cukup memuaskan semua ya. Contoh gampangnya dari kesulitan dalam menjahit ini mungkin bisa kita lihat aja ya, dari misalkan kita ambil dari inseam dan dari jahitan hemnya. Kalau di inseam itu kan ada 3 lapis dia, terus kalau pas di hemming kan dia pasti kena di tulang inseam ini. Itu kalau dilipat kan 3 kali, berarti 3 kali 3 ya, ada 9 lapis. Bayangin harus ngejahit 9 lapis bahan setebal 33 oz di dalam satu rangkaian jahitan, dan itu nggak bisa putus ya, karena kalau jahitannya putus pasti harus diulang dari awal. Jadi bayangin aja sesulit apa dalam menjahit si celana denim ini. Belum lagi kalau kita ngomongin yang soal persimpangan di crotch dan lain-lain itu ya, pasti lebih tebal lagi bahannya. Jadi all in all sebenarnya juga ngeliatin juga sebenarnya kapabilitas dan kemampuan dari mesin jahit, either itu dari sumber daya mesinnya sama sumber daya manusianya yang bisa menjahit sebegitu tebal dan beratnya ini bahannya. Jadi itu kayak pembuktian aja sih kalau mesin-mesin jahit yang dipakai dan operator-operator di belakangnya ini ya spesial sih gitu. Ya semua kerja keras, waktu, dan beratus-ratus jarum patah itu worth it lah in the end. Untuk harga retailnya sendiri, ini nanti bakal kita rilis di harga 2.499.000. Jadi kalau di Outblue sebenarnya kita nggak pernah tuh pakai yang harga-harga tanggung gitu ya. Jadi di Dynamics sini kita sengaja pakai harga yang kembali 1.000 gitu. Nanti bisa didapatnya sih untuk sekarang kayaknya hanya di direct channels kita ya, website di www.outblueco.net, terus juga di beberapa channel domestik kita yang lain yang direct ya. Kalau untuk retailer mungkin kita nggak masuk dulu. Jadi sama kayak anniversary collection kita yang sebelumnya, ini kita buatnya ya limited banget sih memang si denim ini. Jadi buat kalian yang emang pengen coba Outblue yang denim paling beratnya, yang bisa dibilang seperti itu ya, dan mungkin kita kedepannya belum tahu juga nih bakal ngerilis denim seberat ini lagi atau enggaknya, terus juga dengan detail-detail yang sangat nyeleneh dari Outblue biasanya yang di luar kebiasaan kita ya. This is it sih. Jadi mungkin nggak akan pernah lagi kalian lihat yang denim yang kita keluarin yang karakternya sangat liar kayak gini, sangat kalau buat Outblue unorthodox gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya sebagai kayak collectible item sih, yang emang udah ngikutin kita dari awal pasti akan sangat tertarik dan akan sangat kayak merasa anniversary collection ini wajib untuk dimiliki lah kayak gitu. Oke, see you on the next Denim Rambin episode.